Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polres Solo tangkap pengedar ganja 75 paket. Sopir angkot ditangkap karena mengonsumsi sabu-sabu. Hakim kasus korupsi dana KONI Padang jengkel, saksi beri keterangan berbelit-belit. Anggota Polsek Banuampu Agam bersama tim Inafis Polres Bukit Tinggi melakukan olah tempat kejadian peristiwa di Pondok Pesantren Tawali Parabe, Kabupaten Agam, hari Rabu. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian seorang santriwati bernama Miftahul Rizki, 14 tahun, yang tewas terjatuh dari lantai 6 pesantren tersebut. Polisi memeriksa sejumlah tempat, mulai dari lokasi korban terjatuh dari atas plafon lantai 6 asrama putri hingga ke lantai dasar tempat korban jatuh. Peristiwanya sendiri terjadi hari Senin sore, namun polisi baru mendapatkan informasi hari Rabu. Sebab korban sudah langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak pesantren. Korban merupakan siswi Ponpes Sumatera Tawali Parabe kelas 9, asal Painan, Pesisir Selatan. Korban terjatuh ketika menginjak loteng di lantai 6 bangunan asrama putri. Sebelum kejadian, korban bersama 9 santriwati lainnya naik ke loteng puncak gedung. Nah, kebetulan di saat itu kita diberitahu sama kawan-kawan di sini kalau ada anak santri yang jatuh dari lantai 6 loteng. Maka kita langsung bawa korban ke rumah sakit. Kita semua panik waktu itu, anak-anak juga yang melihat agak histeris, diperiksa sama dokter. Ternyata memang sudah tidak ada lagi. Polsek Banuampu akan menyelidiki dan meminta keterangan beberapa saksi yang ikut bersama korban serta pengurus pondok pesantren. Jadi dugaan sementara dari kami mungkin ini memang murni kecelakaan, namun demikian kita tetap melakukan penyidikan lebih lanjut. Filenya di Polres Parabe dan sementara untuk TKP sudah kita laksanakan pengolahan dari Inafis Polres. Saksi sementara kita ambil ada 4 orang dari santri Polres Parabe yang kita ambil keterangan 2 hari. Usai kejadian, pengurus pondok pesantren langsung membawa korban ke Painan atas permintaan keluarga. Saat ini jenazah telah dikebumikan di pandam pekuburan milik keluarga di kampung halamannya. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Polisi harus terjun ke sungai untuk mengambil karung goni yang dibuang tersangka. Setelah bersusah payah berenang melawan arus, karung tersebut berhasil diambil. Saat dibuka, polisi menemukan 75 paket ganja kering dengan berat 75 kg. Paket ini dibuang pelaku setelah kendaraannya terperangkap dan dikepung polisi Satres Narkoba Polres Solo. Kendaraan tersebut ditinggalkan di sebuah SPBU di pusat kota Solo dan barang buktinya dibuang ke sungai. Sedangkan 2 pelakunya melarikan diri. Sopirnya tak bisa bergerak karena disergap polisi. 1 pelaku, Alponco, berhasil ditangkap polisi. Warga Selayu yang berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai wira swasta dicokok polisi di daerah Saoklaweh saat menunggu bus menuju Pulau Jawa. Ketika personel mendekat ke kendaraan tersebut, kendaraan tersebut melarikan diri dan dilakukan pengejaran. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena jalan sempit dan banyak masyarakat, akhirnya pelaku berhasil melarikan diri.
dengan kendaraan tersebut. Barang haram ini diperoleh pelaku dari Aceh dan hendak diedarkan di daerah Solo, Muaro Bungo, dan Jambi. Penangkapan pengedar ganja dengan barang bukti 75 kg ini merupakan penangkapan terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polres Solo yang bermarkas di Arosuka. Kini, polisi masih memburu satu tersangka lagi dan polisi optimis bisa menangkapnya karena telah mengantongi identitasnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sekali ketangkap atau baru sekali sama puasa? Biar puasa. Seorang sopir angkot jurusan Pasaraya Indarung ditahan anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar saat razia gabungan mengantisipasi kendaraan yang kelebihan bobot dan kelebihan muatan di Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang. Angkot ini digeledah oleh petugas gabungan sesaat setelah hasil tes urin pengemudinya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Setiap sudut angkot diperiksa. Pengemudi yang masih berusia 19 tahun tersebut selain menggunakan sabu, juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar yang memimpin razia tersebut, salah satu pemicu kecelakaan yakni pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Jika pengendara telah menggunakan narkoba, dipastikan mereka akan melanggar aturan berlalu lintas. Kami temukan satu orang yang positif berumur 19 tahun, ya. Berdasarkan interogasi awal, dia baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 2 hari yang lalu. Kegiatan ini sudah berlangsung dari mulai tanggal 25 Januari dan terus kita berlanjut dan bersama-sama sinergi kami semua untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mencegah terjadinya fatalitas laka lantas. Saat ini Ditlantas Polda Sumbar dengan menggandeng satuan lain melaksanakan razia kendaraan kelebihan bobot dan kelebihan muatan dengan sasaran mobil bertonnase besar. Namun pelanggaran kasat mata tetap ditindak di tempat, mulai dari tilang surat izin mengemudi, STNK maupun penahanan kendaraan. Dalam kegiatan tersebut, 75 surat tilang diberikan kepada pengendara yang terbukti melanggar lalu lintas. Robiham melaporkan dari Padang. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang menghadirkan 3 saksi terkait dugaan korupsi KONI Padang yang menjerat mantan Ketua KONI Padang Agus Suwardi, mantan Wakil Ketua 1 Davidson, dan mantan Bendahara 2 Nazarudin di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. 3 saksi yang dihadirkan pada sidang tersebut yakni mantan Ketua 2 KONI Padang Edward Syah, Wakil Ketua 3 Asril, dan Wakil Sekretaris KONI. Saksi banyak yang menjawab tidak tahu, bahkan lupa saat ditanya hakim maupun penasehat hukum. Wakil Sekretaris KONI Kota Padang dari tahun 2015 hingga 2023 menjelaskan yang menyusun rencana anggaran ada 3 hal utama, yakni sekretariat, operasional, dan cabor. Tapi tak semua rencana anggaran biaya yang disusun itu disetujui pemerintah Kota Padang. Majelis Hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa jengkel karena saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit. Saksi lainnya, yang juga direktur sebuah perusahaan di Padang, menjelaskan perusahaannya beberapa kali membantu terdakwa Agus Suwardi. Tetapi dirinya tidak tahu apakah bantuan digunakan untuk kegiatan sepak bola atau untuk KONI Padang. Itu 3 orang saksi yang kami lakukan pemanggilan. Saksinya terdiri dari nama HD, kemudian AS, kemudian ED. Itu untuk kedepannya kita lihat pemanggilan mungkin 3 lagi untuk minggu depannya. Ada sekitar 50 orang lagi. Ketiga pesakitan didakwa korupsi dana hibah KONI tahun 2018 hingga 2020 lebih dari 3 miliar rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya. Robiham melaporkan dari Padang.